Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya. Hari ini kita ingin sharing tentang Al-Quran ya. Karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran gitu kan. Pada bulan inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang agung. Aktivitas membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan, apalagi ketika bulan Ramadan, Masya Allah. Tentunya keutamaannya itu berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Namun alif lam itu adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Nah, ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi seorang muslim yang taat, Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca ya, tetapi juga diamalkan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu bagaikan buah utrujah, rasanya dan baunya enak, kata Rasulullah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya bagaikan buah kurma ya. Ini orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya itu bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Nah, orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan rehanah, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah, rasanya dan baunya pahit dan tidak enak. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah gitu ya. Jadi ketika kita itu kemudian membacakan Al-Quran dan mengamalkannya, Rasulullah mengatakan itu seperti buah utrujah yang dia baunya enak dan rasanya juga enak. Nah, lalu bagaimana persepsi kaum muslimin tentang Al-Quran? Nah, ini ada beberapa pembagian atau kategori gitu ya. Bagaimana kaum muslimin hari ini dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, ada di antara mereka itu yang kemudian menolak Al-Quran ya. Al-Quran hanya digunakan untuk persepsi terhadap Al-Quran ini ada 3. Yang pertama ada yang mereka gitu kan kemudian menolak Al-Quran untuk digunakan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi yang pertama ini menolak semua hukumnya, menolak semua seruannya. Kalau kita mau lebih rinci lagi, apa sih seruan di dalam Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu sangat lengkap, sangat sempurna, karena sesungguhnya dia adalah datangnya dari Allah, gitu ya. Al-Quran mengatur masalah ibadah, sudah pasti gitu kan. Al-Quran mengatur masalah makanan, minuman, dan pakaian kita. Al-Quran juga mengatur akhlak kita gitu kan. Nah, ternyata tidak hanya itu, Al-Quran juga mengatur bagaimana muamalah kita, bagaimana kepemilikan kita terhadap harta. Al-Quran juga mengatur bagaimana sistem sosial kita gitu ya, interaksi kita. Kemudian juga Al-Quran mengatur bagaimana politik dan pemerintahan. Masya Allah, sangat lengkap karena Al-Quran itu adalah penyempurna ya, penyempurna yang dia diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Nah, kemudian ini yang pertama, ada yang kemudian menolak Al-Quran untuk diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan. Yang kedua, ada di antara mereka itu yang hanya mengambil Al-Quran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah mahdhah dan sebatas nilai-nilai moral saja. Nah, ini artinya apa? Ada pemisahan. Dia hanya sebuah kelompok yang kemudian hanya mengambil Al-Quran itu dari sisi mengatur masalah ibadah gitu kan, ataupun nilai-nilai moral ya,
tingkah laku gitu kan, baik dan buruknya sebuah perbuatan gitu ya. Tetapi dari sisi yang lainnya kemudian tidak gitu kan. Nah, ini kalau kita membahasakannya itu adalah sekularisme, memisahkan agama itu dari kehidupan, mengambil hanya pada perkara ibadah, meninggalkan perkara yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada kemudian kelompok yang meyakini mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka meyakini bahwa saat Al-Quran itu diterapkan pada seluruh aspek kehidupan, maka pasti akan membawa kebaikan. Nah, ini dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka," tidaklah kami mengutus engkau dengan membawa Al-Quran kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu tidak hanya untuk mengatur umat Islam saja gitu kan, tetapi ternyata aturan yang kemudian ada di dalam Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia, untuk seluruh linnas ya, untuk seluruh manusia gitu kan, karena ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu ketika dia diterapkan. Nah, kelompok yang ketiga ini juga meyakini bahwa saat kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini adalah janji Allah SWT dan Rasulnya gitu kan, dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian itu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, makanya di sini kemudian Rasulullah ya menyampaikan sebuah hadis gitu kan, bahwa ketika kita mengambil dan berpegang teguh terhadap Al-Quran gitu kan, maka tidak akan tersesat gitu ya. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah penting ya, bekal yang penting dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita. Hanya dengan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah lah ya, maka kehidupan ini akan menjadi berkah. Jadi keberkahan itu akan didapat ketika kita berpegang dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hanya dengan berpegang kepada Al-Quran lah ya, kaum muslimin itu kemudian tidak akan tersesat selama-lamanya ya. Jadi teman-teman gitu kan, luar biasanya Al-Quran tadi tidak hanya dibacakan, tetapi juga untuk diamalkan. Maka hendaknya kita gitu kan tidak hanya memahami, apalagi jangan sampai gitu ya, kita sebagai seorang muslim kemudian menolak Al-Quran gitu kan, karena Al-Quran itu adalah kitabullah ya, petunjuk Allah gitu kan untuk kita gitu ya. Dia adalah kalamullah gitu kan, kitab sucinya kaum muslimin yang harusnya kemudian tidak hanya dibacakan gitu ya, tetapi juga diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan. Kalau kita melihat bagaimana hidup hari ini gitu kan, hidup ini hanya sekali teman-teman gitu ya, dan waktu itu hanya sebentar ya. Buktinya apa? Rasanya baru kemarin gitu kan kita masuk ke 1 Ramadan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Sekarang Ramadan sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kita. Jadi 1 bulan itu tidak terasa gitu kan. Hanya kemarin, sekarang sudah di akhir gitu ya. Nah, begitupun kita dalam kehidupan. Kita rasanya baru kemarin masih kecil, masih sekolah gitu ya. Terus kemudian kita sudah kuliah, ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah punya anak, masya Allah gitu kan. Waktu itu hanya sangat-sangat cepat, dia sangat-sangat sebentar gitu kan. Dia akan berlalu dan sungguh-sungguh sangat disayangkan ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya tadi adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau kita memandang dunia gitu ya, dunia itu adalah tempat bagi kita untuk mengumpulkan banyak bekal amal gitu kan, amal kebaikan, sehingga dengan kita
apa namanya, ketika kita banyak mengumpulkan amal kebaikan ini gitu kan, kita ingin Allah itu memeridhoi kita gitu kan untuk masuk ke dalam surganya. Nah, siapa saja yang kemudian dijanjikan oleh Allah gitu kan untuk dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ini ada beberapa golongan penghuni-penghuni surga gitu kan, yang kemudian dijanjikan oleh Allah menjadi bagian dari penghuni-penghuni surganya. Nah, yang pertama, di sini ada 10 golongan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah para nabi. Para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Nah, ini adalah golongan pertama yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dan ini ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para solihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang solih, orang-orang yang siddiq gitu ya. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Ya, jadi golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga yang pertama adalah para nabi. Ya, para nabi, orang-orang yang jujur, ya, siddiq, syuhada, dan orang-orang yang solih. Ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Ya, Allah berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah orang-orang yang dia berbuat baik. Nah, orang-orang yang berbuat baik itu seperti apa? Banyak sekali gitu kan amal yang bisa kita lakukan gitu ya, sebagai amal yang baik ya, sehingga ini menjadi salah satu gitu kan orang yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 22. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam ya. Jadi as-sabiqul awwalun ya, yang dia adalah orang-orang yang terdahulu pertama masuk ke dalam Islam. Dan ini dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 10 yang sering dibacakan oleh kaum muslimin, kaum muslimat hari ini gitu kan. Dan Allah berfirman, dan orang-orang yang paling terdahulu beriman, merekalah yang dahulu masuk ke dalam surga. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Masya Allah ya. Ini balasan bagi orang-orang yang dahulu masuk Islam. Nah, yang keempat itu adalah ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Adalah orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Nah, ini adalah orang-orang yang kemudian juga dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga gitu kan. Masya Allah ya, dalam sebuah hadis yang sangat panjang gitu ya, dijelaskan oleh Allah gitu kan, bahwa ketika seseorang itu kemudian pada hari akhir ya, pada hari kiamat gitu kan, pada hari penghisaban kemudian mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia adalah salah satu golongan yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ya, luar biasa. Nah, yang kelima ini adalah al-muhsinun. Ya, al-muhsinun itu apa? Orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas sesuai dengan syariat ya. Senantiasa berbuat baik. Nah, senantiasa berbuat baik, ikhlas, dan sesuai dengan syariat. Ini salah satu yang menjadi syarat diterimanya sebuah amal gitu ya. Niatnya benar gitu kan, kemudian caranya juga benar. Niatnya ikhlas karena Allah gitu kan, kemudian caranya juga sesuai dengan syariat. Tidak boleh gitu kan untuk melakukan suatu kebaikan gitu ya dengan menentang syariatnya Allah gitu kan. Ya, misalnya memberikan bantuan gitu kan, tapi hasilnya dari uang yang tidak halal gitu kan. Nah, ini tidak dibolehkan gitu ya. Nah, ini bukan menjadi amal yang ihsan akhirnya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah as-sabirun. As-sabirun itu adalah orang-orang yang sabar, Masya Allah gitu ya. Ketika kita kemudian sabar, hari ini
hari ini kita diberikan oleh Allah sebuah musibah, ya, wabah pandemi corona yang belum berakhir gitu kan. Bahkan datanya juga masih naik gitu kan, masih bertambah terus gitu ya. Maka ketika kita kemudian ditimpakan sebuah musibah, yang menjadi sikap pertama seorang muslim itu adalah bersabar. Sehingga ketika kemudian kita bersabar, mengharap rahmat dari Allah, memohon ampunan dari Allah gitu kan, maka semoga dengan itu semua Allah memberikan kita jalan, ya, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Nah, yang ketujuh itu adalah orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Nah, ini dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, ya, Allah berfirman yang artinya, dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Masya Allah, ya. Jadi ketika di dunia senantiasa waspada, senantiasa takut gitu kan, jangan-jangan amal ini adalah sesuatu yang salah kemudian mendatangkan dosa, ya, ketakutan kepada Allah yang terus ditumbuhkan gitu ya. Dan ini menjadi salah satu golongan orang yang dijanjikan oleh Allah surga, ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah al-muttaqun, ya. Siapa dia gitu kan? Al-muttaqun itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa di sini juga salah satu menjadi golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ya, takwa itu kan berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan itu semua ada di dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi kembali gitu kan, lagi-lagi kembali untuk mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan. Ini dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Ini janji Allah, ya teman-teman, ya. Kemudian yang 9 itu adalah orang-orang yang beramal solih, ya. Masya Allah gitu kan. Ini juga menjadi salah satu orang yang kemudian juga dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya, ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13, ya. Ini dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Masya Allah. Nah, yang terakhir adalah at-taibun, yaitu adalah orang-orang yang bertaubat. Ya, nah ini dalam Al-Quran surah Al-Maryam ayat 60. Orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal solih, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya, diragukan sedikit pun. Nah, jadi at-taibun, ya, atau orang-orang yang bertaubat gitu kan. Masa lalu itu bisa saja, ya, sangat ada yang dia baik, hanif gitu kan, ada yang dia masa lalunya luar biasa, nakal sekali misalnya gitu kan. Tetapi ketika kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh, ya, bertaubat kepada Allah gitu kan, maka dengan taubatan yang sungguh-sungguh gitu kan, maka ketika Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahannya, ya, maka ini juga menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Masya Allah, ya teman-teman, ya. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa dengan keberkahan Al-Quran gitu ya, dan kita mampu menjadi salah satu dari bagian dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga ketika kita menerapkan Al-Quran ini secara sempurna dalam kehidupan kita. Ya, demikian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.